Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Furqanul Aziz. Nomor induk mahasiswa 22811300158. Saya dari kelas 4 akan menyampaikan materi tentang konsep dasar kurikulum dan konsep dasar pengembangan kurikulum. Bapak dosen yang saya hormati, teman-teman mahasiswa PJJ-PAI Yayasan Syekh Nurjati Cirebon yang saya hormati. Kurikulum adalah kerangka kerja yang digunakan oleh pendidikan untuk mengatur dan mengarahkan proses pembelajaran. Konsep dasar kurikulum merupakan landasan yang menjadi pijakan dalam pengembangan kurikulum. Pada kesempatan ini, saya akan membahas konsep dasar kurikulum dan konsep dasar pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan. Secara umum, kurikulum dapat diartikan sebagai rencana pembelajaran yang mencakup berbagai aspek, seperti tujuan pendidikan, materi pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian hasil belajar. Dalam pengembangannya, terdapat dua konsep dasar yang perlu dipahami, yaitu konsep dasar kurikulum dan konsep dasar pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah konsep dasar kurikulum. Konsep dasar kurikulum mencakup pemahaman tentang tujuan pendidikan, isi pembelajaran, dan metode pengajaran yang digunakan, serta penilaian hasil pembelajaran. Bagian satu adalah tujuan pendidikan. Konsep ini berkaitan dengan cita-cita dan harapan yang ingin dicapai melalui proses pendidikan. Tujuan pendidikan dapat mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Tujuan pendidikan juga bisa meliputi pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif pada peserta didik. Kemudian yang kedua, dalam konsep dasar kurikulum adalah isi pendidikan. Konsep ini berkaitan dengan materi atau bahan ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik. Isi pendidikan harus relevan, aktual, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta tuntutan zaman saat ini. Isi pembelajaran juga menjadi komponen penting dalam konsep dasar kurikulum. Isi pembelajaran mencakup materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Materi pembelajaran tentunya harus relevan dengan perkembangan zaman, kebutuhan peserta didik, dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Contohnya, isi pembelajaran adalah misalnya matematika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan, dan sejarah. Kemudian bagian yang ketiga pada konsep dasar pendidikan adalah metode pembelajaran. Konsep ini berkaitan dengan cara atau strategi yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Metode pembelajaran harus memperhatikan keberagaman peserta didik dan memungkinkan mereka untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Metode pembelajaran juga menjadi pertimbangan dalam konsep dasar kurikulum. Metode ini berkaitan dengan cara menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Beberapa metode pengajaran yang umum digunakan adalah seperti metode ceramah, metode diskusi, metode praktikum, dan proyek. Pemilihan metode pengajaran harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dan kemudian yang keempat dalam konsep dasar kurikulum adalah penilaian pembelajaran. Konsep ini berkaitan dengan cara mengukur dan mengevaluasi kemajuan belajar peserta didik. Penilaian harus adil, akurat,
dan mencakup berbagai aspek kemampuan peserta didik. Kemudian selain konsep dasar kurikulum, juga yang kedua adalah konsep dasar pengembangan kurikulum. Bapak dosen yang saya hormati, teman-teman mahasiswa yang saya cintai, yang saya banggakan, konsep dasar pengembangan kurikulum berkaitan dengan bagaimana kurikulum dirancang dan dikembangkan. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum. Antara lain adalah pendekatan berbasis kompetensi, pendekatan berbasis masalah, dan pendekatan berbasis nilai. Kita lihat yang pertama adalah dalam konsep dasar pengembangan kurikulum, yaitu konteks pendidikan. Konsep ini berkaitan dengan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, seperti kebijakan pemerintah, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan teknologi. Kemudian selanjutnya yang kedua dalam konsep dasar pengembangan kurikulum adalah kolaborasi dan partisipasi. Konsep ini menekankan pentingnya melibatkan berbagai pihak, seperti guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Kolaborasi dan partisipasi akan menciptakan kurikulum yang lebih relevan dan efektif dalam suatu proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga dalam konsep dasar pengembangan kurikulum yaitu fleksibilitas. Konsep ini menekankan pentingnya kurikulum yang fleksibel, yang lentur, dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik, serta dapat mengakomodasi perkembangan dan perubahan zaman. Bapak dosen yang saya hormati, teman-teman mahasiswa PJJ PAI Yayan Syekh Nurjati yang saya cintai, saya banggakan. Demikian pemaparan tentang konsep dasar kurikulum dan konsep dasar pengembangan kurikulum yang bisa saya sampaikan. Segala bentuk kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya adalah semata-mata karena kekurangan dan kekhilafan saya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.